Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dono dan teman-teman semua. Malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai organizasional performance strategi. Boleh di next, Kak. Untuk outline-nya sendiri itu nanti ada proses pengelolaan kinerja, yang kedua ada pendekatan strategis untuk mengelola kinerja organisasi, yang ketiga pengembangan kemampuan organisasi, yang keempat, mengembangkan budaya kinerja. Dan yang terakhir, bagaimana strategi PM mendukung strategi kinerja bisnis. Next. Untuk proses pengelolaan kinerja organisasi, pertama ini menurut George dan Heck di tahun 2007, mengelola kinerja secara aktif berarti menjalankan bisnis atau menjalankan seluruh bisnis sebagai satu kesatuan. Mereka mencatat bahwa pengelolaan kinerja organisasi merupakan pendekatan strategis yang terjadi pada sejumlah dimensi. Hal ini harus mempertimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan sistem manajemen kinerja bisnis. Nah, dimensi pengelolaan kinerja bisnis itu ada 5 menurut Singh and Turtle di tahun 1990. Yang pertama, menciptakan visi untuk masa depan. Yang kedua, perencanaan, di mana menentukan keadaan organisasi saat ini dan mengembangkan strategi untuk memperbaiki keadaan tersebut. Yang ketiga, merancang, mengembangkan, dan melaksanakan intervensi perbaikan. Yang keempat, merancang, mendesain ulang, mengembangkan, dan menerapkan sistem pengukuran dan evaluasi. Yang kelima, menempatkan sistem pendukung untuk memperkuat kemajuan. Boleh next, Kak. Lalu, bagaimana sih kinerja perusahaan dikelola? Pengelolaan kinerja perusahaan didasarkan pada praktik manajemen kinerja strategis yang didukung oleh penggunaan sistem manajemen kinerja bisnis. Hal ini berkaitan dengan pengembangan kemampuan organisasi melalui proses seperti sistem kerja berkinerja tinggi, kerja ramping, kerja tangkas, manajemen kualitas, dan aktivitas manajemen sumber daya manusia, mendukung manajemen bakat, pembelajaran, dan pengembangan, serta peningkatan keterlibatan dan motivasi. Next. Nah, yang kedua gitu pendekatan strategis untuk mengelola kinerja perusahaan. Pendekatan strategis untuk mengelola kinerja perusahaan berarti mengambil pandangan yang luas dan jangka panjang tentang arah bisnis dan kemudian mengelola kinerja dengan cara yang memastikan daya dorong strategis ini dipertahankan. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan dalam lingkungan VUCA. VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sehingga kebutuhan bisnis perusahaan dan kebutuhan individu dapat dipenuhi melalui pengembangan dan implementasi sistem yang terintegrasi. Untuk mengelola dan mengembangkan kinerja, sistem manajemen kinerja organisasi bersifat strategis dalam arti selaras dengan strategi bisnis organisasi dan mendukung pencapaian tujuan strategisnya. Mereka fokus pada pengembangan sistem kerja dan lingkungan kerja serta pengembangan individu. Nah, ini merupakan contoh peta strategi yang saya jelaskan sebelumnya. Bisa dilihat dari bagian-bagiannya. Next, Kak. Nah, lalu nih dapat saya jelaskan peta strategi itu menunjukkan hubungan sebab akibat yang melalui perbaikan tertentu akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Mereka menggambarkan elemen sistem organisasi dan keterkaitannya, oleh karena itu memberikan peta rute untuk memperbaiki sistem yang mengarah pada peningkatan kinerja. Peta ini menunjukkan tujuan keseluruhan untuk meningkatkan profitabilitas yang diukur dengan laba atas modal yang digunakan. Pada baris berikutnya, peta menunjukkan bahwa kontributor utama peningkatan profitabilitas adalah peningkatan margin kotor atau selisih dari nilai penjualan dan harga pokok penjualan, peningkatan kemampuan operasional dan manajemen biaya yang lebih baik. Pada tingkat berikutnya ke bawah, tujuannya adalah untuk meningkatkan omset penjualan guna meningkatkan margin kotor. Cara mencapai hal ini diuraikan dalam kelompok tujuan berikutnya dan keterkaitannya, yang terdiri dari peningkatan kepuasan pelanggan dan efektivitas tenaga penjualan.
inovasi dalam produk atau pengembangan pasar dan pemasaran, serta peningkatan layanan pelanggan dan tingkat kualitas. Tujuan utama dari peningkatan kemampuan operasional ini didukung oleh perkembangan kinerja tinggi dan kontribusi sumber daya manusia organisasi. Hal ini didukung oleh tujuan pengelolaan sumber daya manusia di bidang manajemen kinerja, talenta, keterlibatan karyawan, serta pembelajaran dan pengembangan. Strategi kinerja organisasi didasarkan pada pandangan berbasis sumber daya bahwa pengembangan strategis sumber daya manusia organisasi yang langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Itulah yang dihasilkan karakter uniknya dan menciptakan keunggulan kompetitif. Sasaran strateginya adalah menciptakan perusahaan yang lebih cerdas dan fleksibel dibandingkan pesaing mereka menurut Boxall 1996. Next, Kak. Menerapkan manajemen kinerja organisasi yang strategis. Nah, manajemen kinerja organisasi yang strategis itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada finansial, termasuk profitabilitas, nilai pemegang saham, pengendalian biaya, dan lain-lain. Lalu ada saham, penjualan, produktivitas, kualitas, manajemen SDM, pelayanan pelanggan, inovasi, dan tanggung jawab perusahaan. Next. Kemampuan organisasi ini kemampuan suatu organisasi yang mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya, menjamin kinerja tingkat tinggi untuk masing-masing faktor tersebut, mencapai tujuannya, memberikan hasil dan memenuhi kebutuhan para pengembangku kepentingannya. Pengembangan kapabilitas organisasi berkaitan dengan organisasi sebagai suatu sistem, sejalan dengan keyakinan yang diungkapkan oleh Clients dan Jenkins 2002 bahwa fokus pada sistem organisasi secara keseluruhan akan memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya mencoba untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Individu karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses organisasi seperti perumusan dan implementasi strategi dan pencapaian kualitas dan tingkat layanan pelanggan yang tinggi, memfasilitasi manajemen perubahan dan memperoleh kinerja yang lebih baik dari orang-orang, membuat mereka dapat bekerja lebih baik. Hal ini harus terjadi dalam situasi di mana organisasi semakin menganut budaya manajemen baru yang didasarkan pada inklusi, keterlibatan, dan partisipasi dibandingkan paradigma komando, kontrol, dan kepatuhan yang tradisional. Paradigma manajemen baru memerlukan pengembangan budaya tinggi melalui praktik manajemen yang menghargai dan mendukung pencapaian pertumbuhan dan pembelajaran. Next, Kak. Dalam mengembangkan budaya kinerja tinggi itu meningkatkan tingkat kinerja sebagai gaya hidup. Ciri-ciri kebudayaannya itu adalah satu, manajemen mendefinisikan apa yang diperlukan dalam bentuk peningkatan kinerja, menetapkan tujuan keberhasilan, dan memantau kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang kedua, masyarakat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka-mereka, memahami tujuan dan akuntabilitasnya. Yang ketiga, orang-orang merasa bahwa pekerjaan mereka layak untuk dilakukan dan terdapat kesesuaian yang kuat antara pekerjaan tersebut dan kemampuan mereka. Yang keempat, terdapat kepemimpinan yang kuat dari atas yang melahirkan keyakinan bersama akan pentingnya perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, ada fokus pada peningkatan sikap positif yang menghasilkan tenaga kerja yang terlibat, berkomitmen, dan termotivasi. Yang keenam, praktek kerja seperti ramping diadopsi dan ada penekanan pada ketangkasan dan fleksibilitas. Yang ketujuh, terdapat iklim kepercayaan dan kerjasama tim yang bertujuan untuk memberikan layanan istimewa kepada pelanggan. Yang kedelapan, ada garis pandang yang jelas antara tujuan strategis organisasi dan tujuan departemen serta stafnya di semua tingkatan. Next. Ada namanya a high performance work system. A high performance system atau HPWS didefinisikan oleh Dudon dan Raftery tahun 2018 sebagai sistem yang mencakup sekumpulan praktik SDM inovatif dan proses kerja yang saling memperkuat dan berkorelasi dengan peningkatan kinerja baik pada individu karyawan maupun individu pada tingkat organisasi. Komponen sistem ini dapat terdiri dari beberapa strategi untuk yang pertama meningkatkan keterlibatan, manajemen kemampuan, pembelajaran dan pengembangan dengan mempertimbangkan khusus diberikan pada pengembangan kepemimpinan,
ada imbalan finansial dan non-finansial, dan yang terakhir itu pengembangan dan penggunaan sistem manajemen kerja individu. Next. Gimana sih cara-caranya mengembangkan high performance work system? Itu yang pertama, analisis strategi bisnis. Apa model bisnisnya, kemana arah bisnisnya, apa kekuatan dan kelemahan bisnis ini, ancaman dan peluang apa sih yang dihadapi bisnis ini, terus apa implikasi dari hal-hal yang di, di atas terhadap tipe orang yang dibutuhkan oleh bisnis saat ini dan masa depan. Sejauh mana kita dapatkan memperoleh keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusia. Lalu tentukan budaya kinerja bisnis yang diinginkan dan tujuan latihannya. Mengacu pada karakteristik budaya kinerja efektif yang ditetapkan sebelum dan menghasilkan daftar karakteristik karakteristik yang diinginkan yang selaras dengan budaya dan konteks bisnis serta pernyataan tujuan pengembangan HPWS. Yang ketiga, analisis pengaturan yang ada, mulai dari judul yang ditentukan pada tahap 2 dan analisis terhadap setiap judul. Apa yang terjadi saat ini dalam bentuk praktik, sikap, dan perilaku. Apa yang Anda ingin orang lain lakukan secara berbeda. Apa yang seharusnya terjadi, apa yang dirasakan masyarakat mengenai hal tersebut. Semakin banyak keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam analisis ini, semakin baik. Yang keempat, mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya untuk memperjelas praktik-praktik tertentu yang masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Next. Lalu yang kelima, buatlah daftar praktik yang perlu diperkenalkan atau ditingkatkan. Pada tahap ini, hanya definisi luas yang harus dihasilkan mengenai apa yang idealnya perlu dilakukan. Yang keenam, buat tautan seperti mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat dihubungkan bersama dalam bundle untuk saling melengkapi dan mendukung. Yang ketujuh, menilai kepraktisan. Daftar praktik yang ideal atau sebaiknya. Kumpulan praktik harus diperiksa realitasnya. Apakah itu layak dilakukan? Apakah suspicious dalam hal nilai tambah? Kontribusi apa yang diberikan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi? Bisakah bisnis itu dilakukan? Siapa yang melakukannya? Apa kita punya sumber daya untuk melakukannya? Bagaimana kita mengelola perubahan tersebut? Lalu yang ke-8, prioritaskan berdasarkan penilaian kepraktisan, putuskan prioritas yang harus diberikan untuk memperkenalkan praktik-praktik baru yang lebih baik. Gunakan pendekatan yang realistis, akan ada batasan seberapa banyak yang dapat dilakukan sekaligus atau di masa mendatang. Tentukan tujuan proyek, mengembangkan pernyataan tujuan yang luas, diproduksi pada tahap 2 dan tentukan apa yang ingin dicapai, mengapa dan bagaimana. Yang ke-10, dapatkan dukungan. Ini harus dimulai dari puncak dengan kepala eksekutif dan anggota tim manajemen senior. Namun, sejauh mungkin hal ini harus diperluas ke seluruh pemangku kepentingan lainnya. Yang ke-11, rencanakan implementasinya. Yang ke-12, melakukan implementasinya. Next, Kak. Selanjutnya adalah kerja cerdas, sebagaimana didefinisikan oleh CIPD 2008. Kerja cerdas merupakan suatu pendekatan untuk mengatur pekerjaan yang bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam mencapai hasil pekerjaan melalui kombinasi fleksibilitas, otonomi, dan kolaborasi, bersamaan dengan optimalisasi alat dan lingkungan kerja untuk karyawan. Beberapa ciri-ciri kerja cerdas antara lain manajemen mandiri, contohnya otonomi tingkat tinggi dan filosofi pemberdayaan. Yang kedua, penggunaan tim virtual atau kelompok kerja. Yang ketiga, fokus pada indikator kinerja berbasis hasil. Yang keempat, kerja berkinerja tinggi. Yang kelima, fleksibilitas dalam lokasi dan jam kerja. Yang keenam, penggunaan teknologi komunikasi yang lebih maju. Yang ketujuh, hot desk dan bekerja dari rumah. Yang kedelapan, cara kerja yang didukung oleh atau mendorong hubungan kerja dengan rasa saling percaya yang tinggi. Yang terakhir, penyelarasan kerja cerdas dengan tujuan bisnis. Next. Selanjutnya, bagaimana strategi orang meningkatkan kinerja organisasi? Ada bagaimana strategi orang meningkatkan kinerja organisasi itu. Yang pertama, strategi sumber daya manusia umumnya meningkatkan kinerja organisasi terlebih dahulu dengan cara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan budaya kinerja
kinerja tinggi melalui metode seperti kinerja berkinerja tinggi, cerdas, atau tangkas. Mereka mungkin terlibat dalam latihan restrukturisasi organisasi dan pelaksanaan program pengembangan organisasi. Menurut Rawa dan kawan-kawan 2010 menyarankan agar desain organisasi dan pengembangan organisasi perlu digabungkan menjadi satu kapabilitas SDM dengan desain organisasi yang diutamakan. Yang kedua, secara khusus strategi sumber daya manusia membantu memastikan bahwa sumber daya manusia yang terampil, termotivasi, dan terlibat tersedia untuk melaksanakan rencana perusahaan guna meningkatkan kinerja organisasi. Strategi-strategi ini, sebagaimana dibahas di bagian lain buku ini, mencakup pengelolaan kerja individu, sumber daya, perencanaan tenaga kerja, manajemen bakat, pembelajaran, dan pengembangan, hubungan kerja yang positif, dan menjaga kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, saya mengambil jurnal dengan judul Analisis Kinerja Perusahaan dengan menggunakan pendekatan Balance Scorecard pada PT Bosowa Propertindo. Perusahaan yang saya ambil juga Bosowa. Boleh di next, Kak. Ini merupakan isi dari jurnal tersebut. Menurut jurnal tersebut ini, uh, pengukuran kinerja karyawan, terutama melalui alat seperti balance sheet score ini adalah kunci dalam memetakan strategi, memonitor kemajuan, dan merencanakan masa depan. Pendekatan holistik yang diperkenalkan oleh balance sheet scorecard memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi kinerja dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Fakta empiris dari penerapan balance sheet scorecard pada PT Bosowa Propertindo ini menunjukkan transparansi yang signifikan, mengubah perusahaan dari operasi tradisional menjadi entitas yang modern dan adaptif. Konsistensi dalam penerapan strategi dan sistematisasi melalui Office di Strategi Manajemen atau OSM telah membantu Bosowa Corporation memperluas bisnisnya dan mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kolaborasi dan diverifikasi bisnis menjadi bukti nyata bagaimana pendekatan yang terencana dapat membawa perubahan yang positif bagi perusahaan. Menurut hasil analisis dari jurnal tersebut, rintisan penerapan balance scorecard pada PT Bosowa Propertindo ini sudah dimulai sejak digulirkannya reformasi manajemen perusahaan pada tahun 2006. Dengan mengusung transformasi manajemen dari manajemen family tradisional menuju manajemen modern, perusahaan mengawal transisi tersebut melalui program yang mereka namakan BUMS atau Bosowa Umbrella Management System. Sejak saat itu, strategi perusahaan sudah mulai bercirikan balance sheet scorecard mulai dari perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep balance sheet scorecard telah mengantarkan perusahaan dapat berproses dengan baik pada kriteria kinerja telah mencapai standar target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Fakta empiris juga membuktikan bahwa prinsip-prinsip pengukuran kinerja melalui balance sheet scorecard telah terinternalisasi dengan baik pada organisasi dan anggota organisasi sehingga hal tersebut menjadi penanda keefektifan penerapan strategi pengukuran kinerja melalui konsep balance sheet scorecard pada PT Bosowa Propertindo. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, penelitian ini membuktikan bahwa pencapaian kinerja PT Bosowa Propertindo yang diukur menggunakan pendekatan balance scorecard dilihat dari pencapaian kinerja untuk masing perspektif, PT Bosowa telah mencapai target yang telah ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, pada penelitian ini menunjukkan pencapaian skor akhir balance scorecard tercapai pada level 3,195, yaitu pada kriteria kinerja telah mencapai sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengukuran kinerja melalui konsep balance scorecard dapat memberikan informasi yang komprehensif tidak hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi operasional, yang pada kenyataannya adalah pemacu keberhasilan dari pencapaian kinerja keuangan itu sendiri yang berguna bagi manajemen sebagai feedback yang penting dalam
penyusunan target-target bisnis pada masa yang akan datang. Berikut adalah video yang saya lampirkan mengenai evaluasi kerja menggunakan balance sheet scorecard. Kinerja para karyawan yang mengeksekusi strategi juga perlu dievaluasi, agar perusahaan dapat menetapkan performance appraisal yang fair terhadap karyawannya. Dengan adanya balance scorecard, maka evaluasi terhadap kinerja menjadi lebih mudah. Karena komponen-komponen kinerja yang menjadi bahan evaluasi kinerja sudah teridentifikasi dengan baik. Nah, apa saja komponen-komponen tersebut? Yang pertama, komponen hasil atau output atau outcome yang direpresentasikan oleh sasaran strategis, KPI, dan target. Sedangkan komponen kedua adalah komponen proses yang direpresentasikan oleh inisiatif strategis. Bagaimana caranya melakukan evaluasi kinerja berbasis balance scorecard? Caranya cukup mudah. Pertama, kita buat kategori kinerja. Biasanya terbagi menjadi 3, yaitu kinerja yang baik, kinerja yang biasa atau sedang, dan kinerja yang buruk. Kedua, kita coba buat definisi. Apa yang dimaksud dengan kinerja yang baik, kinerja yang biasa saja, dan kinerja yang buruk? Kinerja karyawan dikatakan baik kalau semua atau sebagian besar target KPI-nya tercapai dan, saya tekankan ada kata dan, bukan atau, dan semua atau sebagian besar inisiatif strategisnya dilakukan. Untuk ini, wajar kalau seseorang karyawan dikatakan berkinerja baik. Bagaimana kinerja yang sedang atau biasa? Kinerja karyawan dikatakan biasa kalau semua atau sebagian besar target KPI-nya tercapai, tapi sebagian besar inisiatif strategisnya tidak dilakukan. Atau sebaliknya, semua atau sebagian besar inisiatif strategisnya dilakukan, tapi target KPI-nya sebagian besar tidak tercapai. Maka untuk dua hal ini dapat dikatakan kinerja karyawan masuk kategori sedang atau biasa saja. Lalu gimana kinerja yang buruk? Masih perlu saya jelaskan? Sudahlah target KPI-nya sebagian besar nggak tercapai, inisiatif strategis pun hampir semua tidak dilakukan. Jadi kira-kira masih diapakan karyawan yang begini nih? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, kita ini yang 133 ya, kita Putri Salsabila ya. Halo. Iya, Bapak 133. Iya, Pak. Halo? Iya, Oke. Pak 133, betul. Oke. Eh, Bagus ya upayanya untuk mencari, dan kamu selama ini memang tidak terlalu aktif ya, sehingga tidak ada kelihatan nilai partisipasi. Tapi yang kamu sampaikan hari